Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maurice Rena Putri, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, kelas M4C dengan NPM 2075308. Kali ini saya akan melanjutkan latihan pada NetaChat bagian 7.2.10 pada paket tracer mengenai konfigurasi DHCP versi 4. Di sini terdapat 4 objektivitas. Kita langsung saja kepada yang pertama untuk mengonfigurasi router sebagai server DHCP. Di sini pada step yang pertama kita akan mengonfigurasi exclude IP versi 4 addresses. Di sini yang pertama kita akan mengonfigurasi R2 atau router 2 ke excluded the first 10 addresses pada 10 addresses pertama dari LAN router 1. Di sini kita masuk ke router 2. Untuk router 2 kita ketikkan enable, kemudian config terminal, lalu ini DHCP excluded address 192.168.192.168.10.10. Kemudian kita pindah dari router 2. Kemudian bagian B ini kita akan mengonfigurasi router 2 dari router 3. Sini kita ketikkan yang sama seperti sebelumnya, jadi kita copy saja, kita ganti menjadi untuk router 3. Jadi di sini 10 kita ganti 30. Kemudian step yang kedua kita akan membuat DHCP pool pada router 2 untuk LAN router 1. Sini yang pertama kita akan membuat DHCP pool bernama R1 LAN. Kita masuk ke router 2, kita ketikkan IP DHCP pool router 1 R1 LAN. Selanjutnya untuk yang B, mengonfigurasi DHCP pool untuk dimasukkan ke network address, default gateway, dan IP address dari DNS server. Masih di router 2, kita ketikkan network 192.168.10.0 255.255.255.0, lalu default router 192.168.10.1, kemudian DNS server 192.168.20.254. Selanjutnya masuk ke step 3, kita akan membuat DHCP pool pada router 2 untuk LAN router 3. Pertama kita akan membuat DHCP pool bernama R3 LAN. Seperti sebelumnya, kita kembali ke router 2. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool R3 LAN. Kemudian yang B, konfigurasi DHCP pool seperti yang sebelumnya. Kita masuk ke network. Lalu di sini kita ganti menjadi 30. Kemudian untuk default router dan DNS server sama. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua untuk mengonfigurasi DHCP relay. Pada step yang pertama kita akan mengonfigurasi router 1 dan router 3 sebagai DHCP relay agent. Di sini yang pertama kita akan mengonfigurasi helper address untuk
LAN interface di router 1. Di sini kita masuk ke router 1. Untuk tampilan CLI-nya, kita ketikkan enable, kemudian config terminal, lalu ent g0/0, kemudian IP helper address 10.1.1.2. Selanjutnya untuk yang B, configure the helper address for the LAN interface on router 3. Kita pindah ke router 3. Di tampilan CLI kita ketikkan seperti yang sebelumnya, enable, lalu config terminal, kemudian ent g0/ kemudian IP helper address 10.2.2.2. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua untuk konfigurasi router sebagai DHCP client. Di sini kita masuk ke PC 1. Ke bagian desktop kita masuk ke IP configuration, kemudian kita pindah ke DHCP. Oke, sudah otomatis terisi. Kemudian di PC 2 IP configuration kita pindahkan juga ke DHCP. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil terisi. Kemudian kita lanjutkan ke part yang ketiga untuk konfigurasi router sebagai DHCP client. Sini konfigurasi gigabit data channel G0/1 untuk R2 untuk menerima IP addressing dari DHCP dan mengaktifkan interface. Sini kita masuk ke router 3. Selanjutnya di CLI kita ketikkan exit, lalu int g0/1, kemudian IP address DHCP, kemudian no shutdown. Lanjut ke router 2. Di router 2 kita ketikkan n, kemudian show IP interface brief. Oke, di sini terdapat data-datanya untuk interface, IP address, dan method serta statusnya. Ada yang up dan down. Kemudian untuk part yang keempat, di sini terdapat step 1. Untuk step 1 kita akan memverifikasi DHCP bindings. Jadi kita ke router 2, kemudian kita di CLI kita ketikkan show IP DHCP binding. Oke, di sini terdapat IP address, 2 IP address dengan tipenya automatic. Selanjutnya untuk step yang kedua memverifikasi konfigurasi antara PC 1 dan PC 2. Untuk verifikasi konfigurasi kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini sudah sukses. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.